Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Uma Resident Hotel and Hostel Street Garden Coffee. Jadi di sini sekarang Santi Dharma Chandra membantu untuk promosi-promosi usaha, terus villa atau penginapan-penginapan yang ada di Bali untuk bisa ditonton di channel Santi Dharma Chandra. Lokasinya ini di Jalan Tukat 1001 Vernon ya, di daerah Denpasar. Jadi kalau teman-teman aku mau liburan nih ke Bali, terus aku ada meeting di daerah kota Denpasar. Nah, ini tempat penginapan yang cocok sekali. Start harganya itu murah banget, mulai dari 100.000 untuk yang hostelnya, terus ada yang harga kamarnya 350.000, 400 sampai 500.000. Baiklah, nanti kita review sambil kita diskusi tentang agama Hindu. Matur suksma. Untuk ruangan coffee shop, terus untuk ruangan diskusi, breakfast, terus lunch, terus ada dinernya juga, dan juga bisa order di sini. Makanan menunya juga enak-enak banget. Nah, untuk yang unik ini meskipun di tengah kota itu ada kelas meditasinya, kelas yoganya, kelas healingnya, terus ada yang mau tarot juga bisa ada untuk di sini. Jadi untuk teman-teman nih bingung mau diskusi gimana, mau healing atau ngobrol untuk tentang spiritual juga bisa di sini. Baiklah, nanti kita cek di sini. Ruangannya cukup luas banget di sini ya. Nanti kita bisa lihat menu-menunya. Nah, dan sekarang nanti Santi mau review kamarnya yang ada di sini. Oke? Cool. Baiklah, untuk saat ini Santi review untuk salah satu kamarnya. Ini untuk tipe suite ya. Jadi buat teman-teman nih kalau mau cari penginapan dengan harga yang cukup murah, cuma 400 sampai 450 tergantung hari dan promonya. Nanti bisa datang langsung di Jalan Tukat Badung 16 nomor 1001. Nah, kita review. Nah, di sini ini ruangannya cukup estetik sekali. Jadi kayak kayu-kayu gini loh, menambah suasana Bali banget gitu. Nah, ini untuk kasurnya, ini Santi review enak loh di sini. Nah, ini udah cukup bagus banget. Ada lampunya seperti ini. Terus ada lukisannya untuk menambah estetik nilai Balinya banget gitu loh. Nah, terus ini ada televisinya. Ini televisi kabel ya. Jadi terus ada AC-nya juga ada. Terus ini kipas anginnya juga ada ya. Terus kita cek di sini. Aduh, jadi nyaman di sini. Jadi pengen holiday terus. Nah, terus ini ada lemarinya. Terus misal nih kebanyakan kan kalau untuk kerja meeting-meeting misal di pusat kota Denpasar, aku bingung nih Kak mau cari penginapan di mana. Tepatnya di sini dengan harga yang murah. Karena di sini juga ada meja kerjanya. Jadi buat teman-teman besoknya mau meeting di luar, kerjanya di sini ada nanti laptopnya bisa ditaruh di sini, makan dan lain-lain ya. Terus di sini juga itu ada spa, ada aura, buka aura, terus ada buka tarot juga di sini. Nah, ini di sini untuk tempat spanya, tempat masasnya, terus bisa untuk buka aura juga di sini. Jadi ini untuk kasurnya beda sama kasur yang tadi. Nah, it's okay. Lanjut lagi. Ini juga ada wastafelnya. Jadi kalau teman-teman untuk cuci tangan dan lain-lain. Sebenarnya di sini tuh juga menerima untuk bulanan juga sih. Nanti untuk harga bulanan nanti bisa diobrolin dengan ownernya di sini dan nanti bisa Santi kasih review mau ketemuan atau rekomendasi. Nanti bisa chat di nomornya Santi yang sudah tertera di sini. Nah, ini ya, ini juga nanti bisa buat tempat-tempat make up atau apapun. Ini uniknya ini kalau lemarinya juga cukup besar, cukup enak, cukup nyaman. Jadi untuk muat banyak gitu loh. Nah, bisa dilihat juga AC-nya dingin. Mantap, keren. Jadi nggak panas. Biasanya kan Bali panas nih. Ternyata kalau udah masukkan ruangan ini, ruangannya adem dingin, sedingin hatiku. Hai. Ayo kita lanjut ke toiletnya. Nah, ini untuk tempat mandinya. Nah, di sini ada bedroomnya. Jadi nanti untuk buat berendam, terus buat relaksasi seperti itu. Jadi lebih enak, lebih enjoy. Ini biasanya tempat handuknya, cuma karena memang kosong di sini ya. Ini untuk tempat mandi, showernya ini unik juga. Terus juga pastinya juga ada klosetnya juga sih di sini ya. Oke, baiklah. Lanjut lagi Kak Kevin.
Nanti Santi bisa review untuk ruangan-ruangannya itu bisa di sini juga ada kelas meditasinya, kelas yoganya, kelas healingnya juga ada, transportasi mobil semuanya juga ada disediakan. Untuk price-nya nanti bisa langsung konfirmasi ke resepsionis. Di atas itu bisa untuk ruangan pertemuan-pertemuan. Baiklah, kita lanjut untuk ke gardening di garden di taman terus sama di kolam renangnya. Oke. Lah di sini juga ada kolam renangnya juga. Kak, maju. Nah, ini untuk kolam renangnya. Dan ini juga ada roomnya juga yang langsung menghadap ke view kolam renang seperti itu. Ini untuk kamar roomnya. Ini untuk sekitar harga 300 sampai 350. Jadi ada 2 lantai konsepnya. Oke, lanjut di sini. Nah, di sini juga nanti bisa untuk berjemur dan lain-lain untuk konsepnya. Jadi lebih lebih enjoy seperti itu. Oke, nanti lanjut lagi. Santi mau diskusi tentang agama Hindu untuk di area Renon Bali, khususnya di The Uma Residen dan Villa. Jadi buat teman-teman nih, misal Kak Santi aku punya usaha villa, Kak Santi aku punya usaha makanan atau apa, mau review Kak, mau masuk di kontennya YouTube Kakak, boleh. Nanti bisa langsung kontak di WhatsApp Santi di 0822 305 99900. Kita saling bersinergi, saling bermanfaat karena kita ingin bisa bangkit, bisa semangat, kuat secara ekonomi, kuat secara mental, terus kuat secara spiritual. Baiklah, jangan kemana-mana, tetap di channel Santi Dharma Chandra. Matur Sukma. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Renon, Denpasar, Bali. Nah, untuk tujuan utama konten Santi Dharma Chandra memang untuk media kita belajar di ajaran Dharma dan tentang agama Hindu. Selain itu Santi ingin membantu terus saling bersinergi kepada teman-teman yang memang punya usaha-usaha seperti villa atau usaha-usaha rumah makan atau apapun yang ingin direview dan masuk di channel Santi Dharma Chandra, nanti bisa banget karena kita nanti bersinergi ya. Nah, di sini karena banyak kemarin Santi melihat berita-berita itu seperti banyak pembunuhan, banyak penyiksaan, terus ada banyak juga pemerkosaan, abuse dan lain-lain. Itu bikin sedih banget sih. Jadi di sini Santi harus lebih semangat untuk menyebarkan ajaran Dharma. Paling tidak dengan ajaran Dharma, cinta kasih itu bisa meredam hal-hal yang negatif yang ada di muka bumi ini. Nah, untuk di sini ketika banyak menjawab keresahan karena banyak kejahatan, banyak hal-hal perilaku yang tidak baik itu karena awalnya karena keresahan, karena kebingungan, karena merasa sedih, karena merasa dunia ini tidak adil. Nah, itu fungsinya kita untuk membaca kitab, membaca buku-buku tentang ajaran Hindu dan ajaran Dharma. Contohnya seperti ini. Ini Santi mengutip dari kutipan Bhagavad Gita ya. Tuhan, aku lelah dengan hidup yang berat ini. Lalu Tuhan menjawab, jangan menyerah pada kelemahan yang hina ini. Tidak pantas bagimu. Nah, di sini dari kutipan Bhagavad Gita 2.3. Terus ketika kita merasa Tuhan, aku merasa kesepian nih. Lalu Tuhan menjawab, siapapun yang mengabadikan dirinya padaku dalam bakti adalah kawan. Dia berada di dalam diriku dan aku kawan baginya. Nah, Tuhan itu juga mempresentasikan bahwa sebagai teman hidup kita. Jadi kita jangan pernah merasa kesepian. Ini dari Bhagavad Gita 9.29. Lalu ada juga, Tuhan, aku merasa sangat berdosa masa lalu aku. Aku merasa hidupku ini tidak berguna. Aku merasa kehidupanku, perilakuku tidak baik. Lalu Tuhan menjawab, walaupun engkau dianggap paling berdosa di antara semua yang berdosa, namun apabila engkau berada di dalam kapal pengetahuan rohani, engkau dapat menyeberangi lautan kesengsaraan. Ini dari Bhagavad Gita 4.36. Jadi Tuhan itu sudah menjawab dengan sloka-sloka yang memang sudah dipersiapkan menjawab keresahan, kegalauan manusia. Seperti asalkan kita rajin membaca sloka-sloka. Santi juga gitu kok, kalau lagi galau, hiburan Santi tuh baca sloka, bukan Santi pengen dibilang sok rajin atau apa. Jadi kayak bikin hati adem gitu loh, lebih believe, lebih percaya bahwasanya Tuhan itu selalu ada buat kita. Nah, di sini lanjut Santi menjawab pertanyaan question and answer ya.
Misal ada teman-teman tanya melalui WhatsApp, terus Instagram atau YouTube seperti itu. Ini dari Monica dari Pasuruan. Tanya, Kak Santi, kalau lagi menstruasi atau lagi cuntake apakah boleh sembahyang? Nah, ini untuk saran Santi buat adikku Monica yang di Pasuruan, yang sebelumnya Matur Suksma sudah nonton di channel Santi Dharma Chandra. Jangan dulu deh untuk ke tempat pura atau ke tempat suci. Kalau menstruasi lebih baik jangan ke tempat-tempat suci, jangan melakukan aktivitas sembahyang. Cuma kan sebagai perempuan itu kita itu galau banget, ada rasa rindu untuk menenangkan diri, kangen aroma dupa, kangen aroma bunga dan lain-lain. Kalau meditasi masih boleh sih. Kalau meditasi masih boleh, asalkan jangan melakukan ritual-ritual upakara atau sembahyang-sembahyang, jangan. Kalau itu, kalau meditasi duduk diam terus menenangkan diri, bulat sarire, introspeksi diri, itu masih bisa. Nanti bisa kok banyak aroma-aroma terapi, misal kayak jasmin atau pewangi-pewangi ruangan yang memang bikin kita lebih damai, lebih tenang seperti itu. Jadi tetap semangat, nanti kalau sudah selesai menstruasinya, sudah selesai cuntakenya, gas langsung ke pura ya. Terus ada pertanyaan dari Cilacap ini, Jawa Tengah. Iya, Cilacap Jawa Tengah ya. Nah, Kak Santi, skala niskala itu apa? Nah, kalau di sini untuk skala adalah sesuatu hal yang terlihat ya, untuk terlihat secara kasat mata. Sedangkan untuk niskala adalah sesuatu yang tak terlihat, dan untuk mencapai jagaditas, niskala sama skala itu harus seimbang. Nah, untuk niskala ini bisa disebut juga sesuatu yang abstrak, Kak, atau sesuatu yang maya dan yang tak berwujud. Namun sebenarnya isinya adalah rasa bakti kepada Tuhan, segala sesuatu yang berasal dari Tuhan, dan untuk para dewa dan leluhur. Dan untuk membantu kepentingan manusia dalam memuja Tuhan, maka para dewa lebih dikonkretkan lagi dalam bentuk simbol 2 dimensi, yakni dimensi skala dan niskala. Jadi sebuah agar kita lebih fokus, bukan berarti ketika umat Hindu nyembah patung ya, umat Hindu nyembah batu ya, umat Hindu nyembah pohon, enggak seperti itu. Itu sebagai media kita agar kita lebih konsentrasi dalam beribadah atau sembahyang seperti itu. Terus ada lagi nih pertanyaan dari temen di Bangli. Kak, aku ini mau belajar spiritual, cuma kok merasa sulit banget ya belajar spiritual. Nah, sebelumnya spiritual itu bukan hal yang mistis, bukan hal yang lihat setan, bukan hal yang lihat hantu, nggak seperti itu. Tapi spirit kita untuk nerimo, kalau orang Jawanya itu nerimo, terus lebih nerimo dengan segala takdir dari leluhur, dari Tuhan. Terus habis itu kita lebih berbenah, terus lebih mengkristalkan hati, perasaan, pikiran kita untuk jauh dari rasa dengki, jauh dari rasa iri, jauh dari rasa marah seperti itu. Jadi benar-benar di cleansing gitu loh. Jadi ketika mendapatkan ujian A, B, C itu adalah anggap saja sebagai cleansing diri kita, tidak ngeblaming sana sini seperti itu kan. Jadi di sini terima dulu bahwasanya segala sesuatu yang ada terjadi dalam hidup kita adalah cleansing diri dan pembayaran karma kita terdahulu. Jadi nanti kalau kita sudah terima, ini menyadari bahwa ini pembayaran karma kita, ya semoga Astungkara agar kehidupan kita bisa lebih bagus, tidak sombong lagi ketika kita kaya, terus tidak merasa gampang tersinggungan seperti itu, terus mau keadaan susah senang ya udah biasa saja, semua pada akhirnya di tahap biasa aja, karena kita tidak boleh berlebihan terhadap apapun. Sedih nggak boleh berlebihan, senang nggak boleh berlebihan, sombong juga kita nggak boleh. Jadi kita menganggap dunia itu ya sudah biasa-biasa aja seperti itu. Nah, terima semua proses tanpa banyak protes. Terus banyak nangkil ke pura, siapa Kak atau beli yang tanya di sini, atau ke laut atau ke beji atau sumber mata air suci. Karena energi-energi tersebut itu sangat bagus sekali untuk menambah spirit yang ada di diri kita. Kekuatan secara niskala di tempat-tempat suci itu sangat membantu sekali. Makanya Santi seneng kalau ke tempat-tempat melukat-melukat, atau seneng ke tempat-tempat ke pura atau apa, karena meskipun kita diam aja, duduk aja, bersimpuh saja, menyalakan dupa sama bawa bunga aja, itu energinya sudah luar biasa ke dalam diri kita gitu loh. Nah, kalau bisa saran Santi jam 12 malam ke atas atau sebelum tidur lah, mungkin udah Kak aku udah ngantuk banget nih, jam 10 aku udah tidur, nah nggak apa-apa, itu usahakan meditasi, afirmasi diri. Misalnya kita harus memaafkan segala sesuatu dendam inner child kita, atau luka-luka di dalam
badan kita, dalam artian luka dalam mental ya. Dulu mungkin aku mengalami kekerasan dalam pasangan atau rumah tangga. Dulu aku mungkin dipukulin orang tuaku. Dulu aku mengalami bully atau apa. Maafkan, maafkan, maafkan. Ya, jadi segala sesuatu itu ya udah kita cleansing. Kita memaafkan itu bukan karena kita untuk mereka juga, tapi untuk menolong diri kita gitu loh. Jadi untuk cleansing diri sambil afirmasi, Tuhan pertemukan aku dengan orang baik, Tuhan leluhur aku pertemukan aku dengan orang-orang yang aman, maksudnya yang bertanggung jawab, yang memang penuh dengan kasih sayang, orang yang baik budi pekertinya, seperti itu. Selalu doa itu, Tuhan aku ingin suatu saat aku menemukan pasangan yang memang satu ritme dengan saya, satu frekuensi dengan saya, yang bisa berjuang di jalan dharma, yang bisa saling menyemangati, saling memberikan kerukunan terhadap keluarga besar, saling menerima di masa lalu, saling mengobati tanpa harus melukai. Jadi seperti itu, afirmasi tiap hari. Santi juga afirmasi seperti itu. Dan itu kapan maksudnya terkabulkan kan Tuhan yang tahu. Yang penting kita berusaha dan percaya bahwasanya dengan kalimat-kalimat yang positif, dengan pemikiran-pemikiran yang positif, itu adalah sebuah magnet kita untuk menarik energi yang bagus ke dalam diri kita, seperti itu. Nah, jangan lupa sering ke Griya buat diskusi dengan para sulingge atau para pinandite seperti itu, atau ke tempat-tempat ke pura ada para pemangku, nggak apa-apa, diskusi aja. Itu bisa menambah wawasan spiritual kita. Jadi nggak usah perlu malu karena beliau-beliau adalah pembimbing umat seperti itu. Nah, syukuri hal-hal kecil yang buat bahagia, buat semangat untuk bertahan hidup. Jangan cari penyakit dengan membandingkan hidup ya. Bentar. Jangan cari penyakit dengan membandingkan hidup. Kita syukuri, Tuhan aku hari ini aku makan nasi jinggo, aku makan nasi kuning. Terima kasih sudah berikan aku rasa kenyang. Tuhan hari ini aku makan mie goreng. Tuhan hari ini aku bisa atau Tuhan hari ini aku bisa main ke pantai, atau apapun hal-hal kecil yang membuat kalian tuh bersyukur. Tadi nggak perlu membandingkan, aduh aku sekarang makan nasi jinggo, itu temanku lagi makan spaghetti, kayaknya hidup ini nggak adil banget. Ya itu namanya kamu cari penyakit dalam diri kamu sendiri. Jangan membandingkan, karena setiap kehidupan manusia, kelahiran kita itu berbeda dengan manusia lain. Kematian kita berbeda dengan manusia lain, maka karma yang dibawa diri kita sama karma orang lain itu pasti berbeda. Jadi syukuri tanpa harus membandingkan. Kalau membandingkan itu berarti kalian mencela dalam artian, aduh aku hari ini astungkar banget ya, aku udah makan soto ayam gitu kan. Nah dia itu baru makan nasi aja tuh sama cuma nasi jinggo aja, nggak boleh seperti itu. Itu bukan bersyukur, tapi itu menghina. Nah, terus sering melukat, sesering mungkin, karena hal-hal yang negatif dalam diri kita itu biar bisa pas. Jadi untuk melukat itu adalah yang tadi runtut rentetan ketika kita ingin menekuni dunia spiritual. Nah, terus guru spiritual tertinggi, ini menurut Santi ya, itu adalah Tuhan Ida Sang Hyang Widiwasa dan leluhur kita. Bagaimanapun beliau adalah menuntun kita, ketemu sama orang ini, memberikan pelajaran ini, menemukan guru ini. Nah, ketika kita menemukan guru A misal, terus nggak cocok, terus pindah ke guru B, nggak masalah. Yang penting kita punya etika, nggak perlu ngejelek-ngejelekin guru A, nggak perlu untuk menjatuhkan guru. Dulu gurunya seperti ini, udah cukup silent di kamu, tanpa harus membandingkan, tapi olah rasa mana yang cocok, ya udah itu kamu tekuni, seperti itu. Pasti semua itu ada etikanya, seperti itu kan. Nah, di proses hidup kita, kelahiran, sakit, sehat, duka, suka, sampai kematian, itu hal yang pasti dalam hidup kita. Maka kita adalah sebagai pelaku atau wayangnya, sedangkan dalangnya itu tetap Ida Sang Hyang Widiwasa dan leluhur kita, seperti itu. Nah, untuk mencari guru spiritual yang pas itu adalah sebuah proses. Nggak bisa Kak, misal Kak Santi tolong dong rekomendasiin guru spiritual, ya mungkin cocok di aku atau mungkin ini menurut kurang cocok di Santi, ya kan perjalanan nemu yang tahu karakter aku nih, karakternya seperti ini, jadi lebih mengerti, terus lebih berdiskusi, ya potensinya Santi seperti ini. Kalau seorang guru itu harus bisa membaca potensi seorang tanpa harus membandingkan. Misal yang di sini potensinya seperti ini, yang di sini potensinya seperti ini. Jadi itu untuk menggali potensi untuk lebih lebih maju, lebih berkembang, seperti itu. Nah, di sini Kak Santi di Hindu mengajarkan mengajarkan apa ya Kak untuk jalan menuju Tuhan.
Nah, di sini di Hindu ini kalau Santi baca, karena dari pertanyaan itu Santi astungkara banget. Sekarang Santi mau rekomendasiin teman-teman kalau butuh buku tentang agama Hindu, nanti bisa kontak di Santi. Nanti Santi kasih press listnya, harganya nanti bisa kirim di seluruh Indonesia. Nah, di sini Santi membaca buku dari Dialog Spiritual ya. Nah, ini untuk penulisnya oleh Ida Pandita Pujaya Wijayananda Wemustika. Di sini untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Di Hindu untuk mengajarkan ada 4 macam jalan menuju Tuhan. Yang pertama yaitu Bhakti Marga. Bhakti Marga yaitu mencari kebenaran sejati melalui penyerahan diri yang dilandasi cinta kasih yang murni kepada Tuhan dan kepada seluruh. Jadi kita benar-benar ikhlas menyerahkan diri kita, bahwasanya bakti kita, diri kita, pemikiran kita, hati kita, badan kita itu untuk Tuhan, Ida Sang Yang Widiwasa dan leluhur kita, yang dilandasi dengan cinta kasih. Oh ya, kita berbakti kepada orang tua, kita berbakti kepada suami atau istri, kita berbakti kepada menghormati anak juga, keluarga, guru, terus para resi, para pandita, para pemuka agama itu dengan cinta kasih, keikhlasan. Jadi nggak perlu hitung-hitungan. Abis ini aku berbakti, aku dapat apaan ya? Nggak ada pikiran seperti itu. Jadi biarkan Tuhan yang memang memberikan jawaban atau memberikan anugerah-anugerah itu ketika kita sudah di tahap cinta kasih, ikhlas, cara lahir dan batin seperti itu. Dan ada juga karma marga nih yang nomor 2, yaitu jalan mencapai kebenaran sejati melalui amal perbuatan tanpa pamrih dan segala akibat hasilnya dipersembahkan kepada Tuhan ya, untuk yang menentukan takdir kita. Itu untuk karma marga, jadi melalui kebenaran sejati. Lanjut lagi adalah jenana marga, jadi mencapai kebenaran melalui oleh pikiran atau introspeksi diri, atau bisa dikenal dengan mulat sarira, dan evaluasi diri sampai terwujud suatu kesadaran bahwa Sang Pencipta itu bersifat absolut, sedangkan eksistensi ciptaannya bersifat relatif, maya dan ilusi. Jadi benar-benar kita harus introspeksi diri. Oh ya, kesalahan aku apa nih? Apa yang harus dibenerin nih dalam diri aku? Jadi seperti itu. Itu adalah nomor 3 untuk jalan menuju Tuhan. Lanjut lagi adalah Raja Yoga Marga, yaitu jalan kebenaran sejati melalui disiplin spiritual dengan cara selalu berusaha menghubungkan diri Pencipta, menyatukan antara Atman dan Brahman, bisa melalui yoga, sembahyang, terus bisa melakukannya meditasi dengan rutin seperti itu. Nah, untuk memantapkan serada tersebut, kita mengamalkan berdasarkan kitab Atharva Veda 12:1.1, yaitu yang pertama ini adalah memantapkan keyakinan pada kebenaran Tuhan ya, untuk satu tujuan, terus mentaati hukum sucinya dan melakukan penyucian diri atau diksa, terus pengendalian diri terhadap nafsu duniawi atau japa. Lanjut lagi, selalu berdoa memohon pencerahan kepada Brahman, melakukan korban suci untuk keselamatan dan kebahagiaan makhluk atau yatnya. Nah, di sini juga Santi mengutip bahwasanya sebelum kita memberikan semangat ke orang lain, kita semangati diri sendiri. Sebelum kita ingin mencintai orang lain, kita mencintai diri kita sendiri. Sebelum kita menghormati orang lain, kita hormati diri sendiri dulu. Sebelum kita ingin bahagia, kita bahagiakan diri sendiri dulu. Dalam artian seperti ini, kalau kita energi kita dengan full, kita sudah mencintai diri kita ini sudah cukup cinta. Jadi kita memberikan energi-energi yang positif kepada sekitar. Jadi itu akan berimbas yang baik dan positif seperti itu. Jangan kalau kita lagi duka, lagi murung, terus banyak interaksi yang ada nanti marah-marah, mencela dan lain-lain seperti itu ya. Jadi itu tadi untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Tetap semangat dan Santi juga senang banget. Semoga kita saling bersinergi untuk memberikan kebaikan-kebaikan. Nah, di sini juga buat teman-teman nih, ini ada Weda, Sabda Suci, Pedoman Praktis Kehidupan oleh Bapak Made Titip. Nah, di sini terus di sini juga ada Mahabharata oleh Kamala Subramaniam. Ya, di sini juga nanti kalau teman-teman mau, Kak, aku mau bukunya dong, atau aku mau order bukunya, nanti ada list buku-bukunya juga. Terus ini ada Upadesanya. Terus ini ada Saraf Musyayanya, banyak kok buku-bukunya. Terus ini ada juga Pesan Langit dan Bumi Saat Semesta Bicara. Jadi kalau kita membaca buku itu banyak knowledge, banyak ilmu yang kita dapat. Terus ini ada doa sehari-hari menurut agama Hindu ya.
disusun oleh Anak Agung Ngurah Prima Surya Wijaya, Sarjana Agama. Terus banyak banget, ini juga ada Begawa Gita. Nah, ini juga ada Begawa Gita dilengkapi dengan teks Dewa Nagari oleh tim ahli penerbit Paramita oleh Bapak Nyoman S. Pandit. Jadi di sini, jadi buat teman-teman yang butuh Weda, Begawa Gita, Mahabharata, doa sehari-hari, Saras Musyaya, atau apapun ya, atau hukum Hindu, pokoknya tentang apapun tentang agama Hindu. Kak Santi, aku mau cari buku ini, bisa langsung tanya ke Santi, nanti bisa Santi kirim ya. Santi kirim, tetap beli karena ini kan Santi nanti ngambil di penerbit ya, jadi saling memudahkan gitu loh ya. Nanti ditambah ongkos kirimnya, seperti itu. Terima kasih buat teman-teman. Jadi Santi happy banget. Terima kasih buat ownernya The Uma Resident Villa yang sudah undang Santi. Terus Santi tolong dong bantu promo biar rame. Dengan rame nanti kan bisa rekrut lowongan pekerjaan lebih banyak, membayar karyawan, terus banyak hal yang memang kita harus bersinergi kuat secara skala, niskala, secara mental, secara materi, secara spiritual. Seperti itu. Tidak perlu malu-malu untuk nanti kontak-kontak. Misal Santi, nanti ada acara nih, odalan di pura ini atau apa, silakan kontak karena Santi sekarang di Bali. Astungkara, semoga Santi di Bali terus, nggak ada permasalahan, maksudnya kerjaan juga diberikan kelancaran, diberikan semangat. Semoga kebaikan datang dari segala arah. Baiklah, mari kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.